Baik, Bismillah, Alhamdulillah. Kita mulai lagi. Eh, Tadi kita udah tahu ya, sebegitu urgennya kita membahas tentang keimanan dan itu menjadi hal yang patut menjadi apa ya, yang menjadi patut menjadi perhatian utama kita. Karena nyatanya, ternyata keimanan itu sangat eh, efeknya sangat luar biasa gitu ya. Sebagaimana tadi kisah dari Abdullah bin Hudzafah. Baik. Kemudian apa sih keimanan itu emang seperti apa lagi lah gitu ya? Kenapa masih perlu dibahas juga lah gitu? Ini mungkin untuk memperkuat juga ya apa yang tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa iman itu adalah kunci, gitu ya. Kita mau masuk ke rumah yang dikunci pintunya, yang terkunci tentu nggak bisa kalau nggak ada kunci, gitu ya. Sehingga kita bisa membuka itu. Maka juga kita mau beribadah pada Allah tentu tidak akan diterima oleh Allah kalau nggak ada iman di dalamnya, kan gitu ya. Karena iman adalah kunci untuk diterimanya ibadah. Kemudian juga kita tahu bahwa seringkali kita merasa berat untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena sumber dayanya nggak ada gitu, dan sumber daya untuk mau beribadah itu adalah iman, ya. Kemudian juga kalau kita ibaratkan iman itu sebagai akar, maka kita lihat akar sebuah pohon. Ketika akar pohon itu kuat, maka setinggi pohon itu akan menjulang tinggi dan dia akan tahan terhadap ujian yang didapatkan lah kalau begitu. Maka nggak heran kalau ada orang-orang yang kuat banget imannya gitu ya ketika ditimpa musibah gitu ya. Dia ketika musibah musibah berat tapi dia bisa menerima karena iman gitu ya. Nah, eh, ini mungkin minimal tiga gitu ya, tiga hal yang menjadi tadi kenapa iman itu harus dibahas dan terus menerus gitu ya. Karena kita juga tahu bahwa Abdullah bin Hudzafah seorang sahabat ini tentu punya guru yang luar biasa gitu ya. Kok bisa sampai sebegitu imannya? Karena gurunya luar biasa. Siapa dia? Yaitu Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW berdakwah atau tema dakwahnya gitu ya, materi dakwahnya selama 10 tahun pertama di masa kenabiannya adalah tentang iman. Maka nggak heran kalau keluarlah sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Ketika adanya Isra Mi'raj, maka apa yang beliau katakan? Beliau percaya. Ya. Padahal di logika saat itu sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Seseorang mengatakan dengan mudah bahwasanya bisa dari Mekah ke Aqsa gitu ya, kemudian bahkan ke Sidratul Muntaha dan balik lagi ke dunia dalam waktu yang sangat singkat, sesuatu yang sangat luar saat itu karena waktu itu gimana teknologinya gitu ya. Tapi dengan iman Abu Bakar bisa menerima itu. Lalu juga mungkin masih ingat dengan baik ya kisah Bilal bin Abi Rabah yang diminta untuk kembali murtad lah gitu ya. Kembali kepada agama nenek moyangnya itu nggak 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 goyah gitu ya. Kenapa itu semua bisa jadi? Karena iman. Nah, hari ini anak-anak kita rasa-rasanya bahkan mungkin kita lah gitu ya, rasa-rasanya hal ini sangat jauh gitu. Kenapa? Karena kita jarang sekali membahas tentang iman, ya. Dan harapannya nanti apa yang dibahas dalam diskusi ini atau materi ini lah gitu ya, ini menjadi bahasan yang praktis, sesuatu yang mudah diaplikasikan gitu ya. Tapi tentu sebelum kita menyampaikan hal-hal yang bersifatnya aplikatif, tentu kita perlu dulu menjadikan bahwa apa ya, kita satu satu frame, kita satu visi lah gitu ya, bahwa iman ini penting banget gitu ya. Makanya kita bahas dulu ini. Kemudian juga iman itu adalah value ya, nilai pembeda antara kita dengan orang kafir ya, itu adalah iman. Ini yang harus menjadi juga apa namanya, fokus utama kita lah gitu ya, perhatian kita lah, bahwa mungkin secara harta kita kalah sama mereka. Tapi ingat bahwasanya bukan itu yang membedakan kita sama mereka, tapi yang membedakan kita sama mereka adalah tentang iman. Ya, baik. Itu mungkin pembahasan awal terkait urgensi keimanan, sehingga dengan kita punya frame yang sama, maka kita akan apa ya, kuat lah gitu ya untuk memperjuangkan tentang iman.
ya. Karena kalau sudah ini dapat, insya Allah apa yang sedang kita lakukan, didik, kita ajar kepada anak itu akan sangat mudah insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu dulu untuk part kedua ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di part berikutnya ya insya Allah Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.